Film dimulai dengan pengejaran seorang laki-laki yang sedang membawa salinan beberapa kata-kata Korea oleh Ju Si-gyung. Mereka menyebutnya Malmoe. Dan laki-laki yang dalam kejaran itu adalah Ryu Jung-hwan. 동지들과 함께 반드시 말모이를 완성하겠습니다. Suatu hari di depan sebuah bioskop terjadi perkelahian antara satpam penjaga bioskop dan seorang penjaga pintu bioskop yaitu Kim Pan-soo. Perkelahian itu dikarenakan Pan-soo ketahuan memasukkan salah satu rekannya bernama Jang Jun-sam untuk mencopet di dalam bioskop. Lee sebagai pemilik bioskop yang mengetahui kemudian memarahi Pan-soo. 나 말리지 마, 너. 너 이거 갖고 있어. 너 같은 애들 뒤돌려 치기 한 마디. Di sisi lain, saat di sekolah, para murid dipukul oleh guru. Salah satunya adalah Kim Dok-jin, putra dari Pan-soo. Mereka dipukuli karena belum membayar uang sekolah yang sudah jatuh tempo. Lalu guru itu menampar salah satu murid yang menggunakan bahasa Korea di sekolah. Jadi, karena pemerintahan Korea di bawah naungan Jepang, di sekolah sangat mengharuskan siswa untuk berbahasa Jepang. Pan-soo yang baru saja sampai di rumah dihampiri oleh tukang pos yang mengantar surat dari sekolah. Dan ternyata isi dari surat itu adalah peringatan untuk membayar uang sekolah. Surat itu dibacakan langsung oleh tukang pos karena Pan-soo tidak pandai membaca dan menulis. 직장 잡으면 준다고. 냈네, 다음 주. 몇 푼 안 냈다고 학교에서 내쫓는다고? 아유, 나 개새끼들 하여튼. Di tempat lain, kepala kekaisaran Jepang memerintahkan bawahannya bernama Ueda agar mengusahakan menghilangkan semangat Korea untuk kemerdekaan. Hari selanjutnya, Ryu sedang menghampiri Haeju, provinsi Hwanghae. Di sana, ia mendapatkan salinan bahasa Korea berdialek Hwanghae untuk melengkapi Malmoe yang sedang ia dan para rekannya buat. Malmoe adalah sebuah kamus. Lanjut cerita, Pan-soo, Chun-sam, dan Bong-do ingin melakukan pencurian. Kali ini sasarannya adalah Ryu yang dengan seragam rapi dan tas. Mereka mengincar tas Ryu. Kemudian mereka melancarkan aksi dan membawa kabur tas Ryu setelah Bong-do berakting kesakitan. Terjadilah kejar-kejaran antara Ryu dan Pan-soo. Dan akhirnya Pan-soo berhasil lolos dari kejaran itu. Tadinya Pan-soo sudah menyerahkan tas Ryu ke rekannya yang lain. 아니 도망이라니. 내가 그 베개 없으면 잠을 못 자요 또. 어이. 도망아. Malam harinya saat kembali ke rumah, ia sudah sangat girang. Hari ini bisa mencuri tas orang kaya, pikirnya begitu. Tapi saat sampai di rumah, ternyata Ryu sudah di sana bersama Bong-do dan Chun-sam. Ryu berhasil mengambil tasnya dari mereka. Ia mengetahui alamat Pan-soo dari kertas yang dijatuhkan Pan-soo saat perkelahian mereka tadi siang. Siapa sangka pertemuan mereka menjadi pertemuan bersejarah bagi Korea. Di sisi lain, Ueda sedang rapat dengan para petinggi sekolah menengah atas Korea. Salah satunya adalah Ryu Won-taek, ayah dari Ryu. Ia dimarahi oleh Ueda koloni Jepang karena belum mengganti nama menjadi nama orang Jepang dan memarahi ayah Ryu karena Ryu yang mendirikan Perhimpunan Bahasa Korea. Sekembalinya ke toko buku yang sebenarnya merupakan tempat Perhimpunan Bahasa Korea berkumpul untuk membuat Malmoe, mereka semuanya berkumpul untuk mengumpulkan dialek orang Korea untuk dijadikan kamus. Ryu menceritakan kejadian tadi siang kepada semua rekannya, dan Tuan Cho langsung mengenali Pan-soo. Keesokan harinya, Tuan Cho datang ke rumah Pan-soo dan menyapa temannya itu. Ternyata mereka pernah satu sel. Scene beralih ke toko buku. Ryu mengatakan kepada timnya jika mereka membutuhkan orang tambahan untuk Perhimpunan Bahasa Korea, karena banyak yang perlu dikerjakan. Tiba-tiba Pan-soo datang ke toko buku ingin bertemu dengan Tuan Cho. Kemudian Tuan Cho yang mendengar kebisingan di depan toko membawa Pan-soo masuk ke ruang rahasia Perhimpunan Bahasa Korea. Kemudian ia memperkenalkan Pan-soo dan menyarankan Pan-soo untuk bekerja dengan mereka. Lalu Ryu yang mengetahui itu kurang setuju karena ia mengetahui jika Pan-soo itu pencuri dan mengusirnya. Namun rekan lain langsung akrab dengan Pan-soo karena ia memiliki tingkat humor yang tinggi. Oke, di sini dijelaskan jika Ryu merupakan ketua Perhimpunan Bahasa Korea tersebut. Ia sangat tidak menyukai Pan-soo dan lagi-lagi menyuruhnya pergi. Namun yang lain mencoba menenangkan Ryu dan berdamai dengan keadaan karena mereka benar-benar membutuhkan anggota baru. Rekan lainnya pun mulai memperkenalkan dirinya masing-masing dan latar belakang yang terjadi di penjara. 유정환 대표,
야, 아까 봤잖아요. 승질 지랄 맞네. 아이. Lanjut cerita, Pansu membantu Nonaku untuk menjelaskan kata yang tidak ia mengerti maknanya. Pansu memberi penjelasan dengan mempraktekannya. Ryu kala itu memanggil Nonaku untuk rapat. Kelihatannya ia sangat membenci Pansu. Saat mereka rapat dan Ryu menjelaskan materi rapat itu, Pansu membuat rusuh dengan suara ketokan palu yang sangat mengganggu konsentrasi mereka dalam rapat. Lalu agar tidak mengganggu, Ryu menyuruh Pansu untuk mengurutkan daftar kata sesuai abjad. Bukannya mengurutkan, ia malah menggambar muka Ryu di daftar kata itu. Di sini ketahuanlah jika Pansu tidak pandai menulis dan membaca. Akhirnya Ryu memberikan syarat, untuk tetap bekerja di sana, ia harus bisa membaca dan menulis dalam sebulan. Jika Pansu melanggar aturan lainnya yang diberikan Ryu, ia akan langsung mengeluarkannya dari perhimpunan itu. 그러면 너 이거 하지 말라. 그럼 나 욕도 안 됩니다. 됐네 그럼. 그런 류 대표가 가르치. 할 수 있습니다. Dan akhirnya, Nonakulah yang mengajari Pansu untuk membaca dan menulis. Malam harinya, Pansu menemui sahabat-sahabatnya dan menceritakan semua kekesalannya terhadap Ryu. Di tempat lain, koloni Jepang mendatangi toko buku dan memaksa Nonaku memberitahukan keberadaan Ryu yang tidak terlihat di sana. Dan Nonaku berusaha melindungi Ryu yang berada di dalam. Pagi harinya, Pansu terlambat pergi bekerja. Sesampainya di sana, ia dimarahi oleh Ryu. Namun karena ia membawa putrinya yang bernama Kim Sun-hee, suasana di sana menjadi hangat. Ryu yang tadinya kelihatan kesal pun dibuat gemas oleh tingkah Sun-hee. 보톡 사줘야겠네. Lanjut cerita, Kim membantu Nonaku untuk membereskan salinan dialek yang sudah terkumpul untuk menyusunnya di gudang rahasia mereka. 고스란히 담겨져 있다고요? 공동체 정신이요. 공동체 정신? Saat naik dari tempat itu, Pansu melihat Ryu akrab dengan Sun-hee. Tidak terasa hari itu juga merupakan hari gajian Pansu. Usai itu, Ryu dihampiri oleh pengawal ayahnya yang ingin menjemput Ryu untuk menemui ayahnya di sekolah. Awalnya ia menolak, namun tiba-tiba Pansu datang dan langsung menaiki mobil yang sudah parkir di depan toko. Karena ia juga ingin ke sekolah di mana Dokjin belajar. Mau tidak mau, Ryu ikut dengan mobil itu. Setibanya di sana, Ryu dihadapkan dengan ayah dan Ueda yang menyuruhnya untuk mengganti nama menjadi nama Jepang. Namun ia menolak dan ayahnya menampar wajah Ryu. Di tempat lain, Pansu, Dokjin, dan Sun-hee pergi ke toko kacamata untuk membelikan Dokjin kacamata. Namun di sini Dokjin seperti mengoceh karena ia tahu jika ayahnya tidak memiliki uang untuk membeli kacamata. Seketika ayahnya langsung mengeluarkan uang dari sebuah amplop. Malam hari mereka semua berkumpul di ruang rapat. Lalu Ryu mengatakan mereka harus segera mengantarkan salinan terakhir majalah yang mereka buat untuk diantarkan ke penyuntingan. Lalu Ryu ingin mengantar itu hari ini juga. Namun tiba-tiba Pansu mengajukan diri untuk mengantarkan itu ke tempat penyuntingan. Saat di perjalanan, Pansu melihat ada keributan di depan bioskop. Dan kagetnya, ternyata di sana salah satu rekannya yang bernama Im Dong-ik dikeroyok oleh satpam bioskop. Karena Im Dong-ik ini membuang kotoran di depan bioskop. Karena ia kesal teman penulisnya masuk dalam aliansi Jepang yang membuatnya sangat patah hati. Kemudian Pansu datang menolong Im Dong-ik hingga mereka pun babak belur. Malam harinya, Pansu membawa Im Dong-ik ke toko untuk diobati. Dan kemudian ia membaringkannya di sofa. Saat sibuk mencari P3K di seluruh bagian ruangan di sana, tiba-tiba Pansu tidak sengaja menjatuhkan laci yang berisi uang tabungan toko itu. Ryu yang baru saja tiba kaget melihatnya, karena ia melihat Pansu seperti pencuri, padahal Pansu tidak melakukan itu. Ryu datang mencekik leher Pansu dan menuduh serta membentak atas apa yang dilakukan Pansu. Pansu yang merasa dirinya tertindas karena dituduh memukul muka Ryu dan melemparkan surat yang tadinya ingin diantar olehnya. Seketika dari sisi ruangan lain, Im Dong-ik bersuara, dan saat itu juga Ryu merasa bersalah karena telah menuduh Pansu mencuri. Sementara itu, para rekan lainnya berbincang tentang kepergian Pansu. Tuan Choi mengatakan jika Pansu tidak akan lagi mau kembali, karena walau bagaimanapun, dia seseorang yang memiliki harga diri. Malam itu juga, Ryu mendatangi rumah Pansu. Ia duduk di depan pintu yang tidak dibuka oleh Pansu. Ryu pun menceritakan sebuah cerita yang dulu juga diceritakan oleh ayahnya, serta sejarah bunga dandelion. Dan juga ia menjelaskan alasan kenapa dirinya mendirikan Perhimpunan Bahasa Korea.
Ia tidak ingin negara Korea seutuhnya menjadi aliansi Jepang. 한 사람의 10걸음보다 10사람의 한 걸음이 더 큰 걸음이라고. 결국엔 독립을 이룰 수 있다고요. 용서해 주십시오. Kemudian Ryu meninggalkan majalah dengan catatan kecil untuk temanku Kim Pan-soo. Lalu ia pun pergi dari sana. Saat senja, tiba-tiba hujan turun dan toko itu bocor akibat gentengnya berlobang. Kemudian tiba-tiba dari atap terdengar suara ribut palu yang membuat semua orang keluar dari toko. Lalu mendapati Pan-soo tengah memperbaiki genteng yang bocor itu. Semua orang tersenyum bahagia melihat Pan-soo kembali ke sana lagi. Keesokan harinya, Pan-soo belajar menulis, diajarkan langsung oleh Ryu. Kemudian setelah terus berlatih dan membaca tiap plang di jalan, Pan-soo pun kini sudah pandai membaca dengan lancar. 외상, 아이고, 이 화상 정말. 등신. Malam itu, ia kembali ke toko dan membaca sebuah buku sampai habis dan membuatnya menangis terseduh-seduh. Pagi harinya, Ryu yang melihat Pan-soo masih berada di toko buku sejak tadi malam terkejut. Ia tersenyum melihat buku yang dibaca oleh Kim semalaman. Di sela obrolan mereka, tibalah salah satu rekan mereka yang bernama Park Hun, yang ternyata sedari tadi mencari beberapa guru bahasa Korea yang memiliki dialek untuk dimintai beberapa kata yang mereka ketahui. Dan ternyata mereka mendapat kendala karena para guru ada yang tidak mau membantu untuk kelancaran pembuatan kamus bahasa Korea tersebut. Karena kebanyakan dari mereka berpikir itu sangat berbahaya. Selanjutnya, semua orang mengadakan rapat tentang perkembangan dialek-dialek yang harus mereka cari untuk pembuatan Malmoe itu. Ryu berkata butuh waktu 4-5 tahun untuk mengumpulkan semua dialek yang diperlukan. Lanjut cerita, Nanaku memanggil semua orang untuk keluar dari toko. Dan wah, sangat terkejut sekali. Pan-soo membawa segerombolan orang berbondong-bondong mendatangi toko buku itu. Lalu mereka semua memberi salam kepada perhimpunan bahasa Korea tersebut dan memperkenalkan dari kota mana mereka berasal. Jadi maksud Pan-soo membawa semua teman-temannya untuk mempermudahkan tim perhimpunan bahasa Korea dalam menyelesaikan pengumpulan dialek-dialek Korea. Kemudian mereka pun mengeja kata penyebutan dari daerah masing-masing. 창피하다 창피해. 야 자식들아 이거를 모르냐? 가위. 고추장, 당추장, 고초장, 꼬장, 땡추장. Di sela kesenangan mereka dalam menulis kata dari berbagai dialek, tiba-tiba Wuchul datang membawa surat peringatan dari aliansi Jepang yang mengatakan akan menolak semua yang berhubungan dengan bahasa Korea dan akan menutup toko buku mereka. Dan semua orang pun mulai panik atas ancaman dari aliansi Jepang. Malam harinya, Ueda mendatangi kediaman Wuchul untuk mengancamnya. Mereka mengancam akan membunuh istri Wuchul yang berada di penjara Shedemon. Karena sangat takut atas keselamatan istrinya, ia pun memberitahu semuanya kepada Ueda. Keesokan harinya, Perhimpunan Bahasa Korea menyusun rencana dengan menyebar majalah yang berisi pemberitahuan untuk membantu Perhimpunan Bahasa Korea mengumpulkan seluruh dialek di Korea, dengan cara mengirimkan surat yang berisi dialek kepada Perhimpunan Bahasa Korea. Lanjut cerita, setelah semua majalah tersebar ke penjuru Korea, mereka menunggu hasil dari pos. Namun ternyata zong, dan tidak ada satupun dari masyarakat yang membantu atau mengirim surat untuk Perhimpunan Bahasa Korea. Malam harinya, karena merasa kecewa, Kim dan Ryu pergi minum dan berujung mabuk. Sementara di sisi lain, semua orang sibuk di toko. Dan tiba-tiba aliansi Jepang mendatangi toko itu serta menggeledah ruang rahasia dan mengambil Malmoe di ruang rahasia bawah tanah. Mereka bahkan melakukan beberapa tembakan untuk menakuti Perhimpunan Bahasa Korea itu. Sesampainya Kim dan Ryu di toko, mereka merasa kaget melihat semua kekacauan itu. Mereka juga membawa Tuan Choi untuk menjadi sandera. Melihat semua itu, Ryu akhirnya menghampiri ayahnya dan memberontak atas apa yang terjadi. Alasan mengapa ia mendatangi ayahnya karena ayahnya telah bergabung menjadi aliansi Jepang. 살리는 조건으로 가입시키겠다고 약속했다. 더더욱 말모이를 남겨야 할 거 아닙니까? 조선이란 나라가 사라진 지가 언젠데? Usai Pan-soo membersihkan ruang bawah tanah, tiba-tiba Park Hun secara lugas menuduh Pan-soo yang telah membocorkan Malmoe yang tersimpan rapi di ruang bawah tanah itu kepada aliansi Jepang. Ia menuduh geng yang ia bawa kemarin telah membocorkan semuanya kepada pihak aliansi Jepang. Tidak terima dengan itu semua, Pan-soo mempertegas bahwa ia tak pernah memberitahu aliansi Jepang, begitupun dengan seluruh rekan-rekannya yang padahal membantu. Lalu ia pun pergi meninggalkan toko dengan rasa kecewa. Lalu kini Park Hun menyalahkan Ryu.
ia tahu semua tindakan ini pasti ulah dari ayah Ryu. Di sisi lain di penjara Sedemon, Woo-chul ingin mengunjungi istrinya di sana dan istrinya telah wafat yang membuat ia syok akan itu semua. Sekembalinya dari rumah, Pan-soo dimarahi oleh Dok-jin. Ia kini mengetahui Pan-soo bekerja di Perhimpunan Bahasa Korea. Ia berkata jika ia tidak ingin ayahnya masuk penjara lagi dan nantinya ia akan diutus ke medan perang yang akan membuat Sun-hee hidup sendirian. Dok-jin tidak ingin itu terjadi. Ia benar-benar sangat takut. Kemudian saat ia merenungi perkataan anaknya itu, tiba-tiba Nonaku datang dan menginfokan tentang kesehatan Tuan Cho yang sudah dibebaskan. Setibanya di rumah sakit, keadaan Tuan Cho sangat memprihatinkan. Semua kuku jari dan giginya telah diambil. Dan di keadaan inilah, Woo-chul memberitahu jika ialah yang memberitahukan aliansi Jepang tentang keberadaan Malmoe itu. Pak Hun sempat kesal, tapi apa boleh buat? Lalu Tuan Cho menghembuskan napas terakhirnya. 그동안 애쓰셨소. 다들 표 잘 도와주고. 영광! Shin beralih ke rumah Tuan Cho. Istri Tuan Cho memberitahu Ryu sebuah rahasia bahwa Tuan Cho menyimpan salinan Malmoe itu. Selanjutnya, Ryu menginfokan itu semua kepada rekan-rekannya dan mengajak mereka kembali untuk bersemangat tetap melanjutkan Malmoe yang belum rampung itu. Mereka sekarang bingung harus melakukan forum bagaimana karena tidak ada lagi celah untuk melakukan forum. Kemudian Ryu mengusulkan mereka bergabung menjadi aliansi Korea-Jepang. Itu adalah satu-satunya cara agar mereka bisa melakukan forum dan mengumpulkan dialek yang kurang. Semua orang merasa kecewa dengan keputusan Ryu. Di ruang rapat hanya tertinggal Pan-soo dan Ryu. Lalu tiba-tiba tukang pos datang dan memberitahu sebenarnya banyak surat dari penjuru Korea untuk Perhimpunan Bahasa Korea mereka. Mereka menyembunyikan semua surat itu di stasiun Gudang-seoul. Sedikit demi sedikit mereka mendapat jalan keluar dari tiap-tiap masalah. Usai itu, Pan-soo mengatakan kepada Ryu bahwa ia akan berhenti bekerja karena ia tidak ingin membuat anaknya kecewa. Ryu tidak punya daya apapun untuk melarang Pan-soo, walaupun ia tahu Pan-soo sangat berperan dalam perhimpunan ini. 민들레야? 잘 그리는데? Keesokan harinya, terlihat Pan-soo kembali ke pekerjaan lamanya menjadi penjaga karcis di bioskop. Saat itu, SMA Dok-jin sedang ingin menonton bioskop orang Jepang. Gurunya memanggil Kaneyama Dok-jin. Malam harinya, setibanya di rumahnya, ayahnya menceritakan sejarah nama Dok-jin dan Sun-hee. Dari scene ini bisa kita lihat bahwa Pan-soo sangatlah menyayangi anaknya. 순이 아니고 가네야마래요. 난 김순이 좋은데. Shin berganti ke toko buku. Pan-soo mendatangi Ryu dan mengatakan akan bergabung kembali dengan perhimpunan. Lalu Pan-soo dan Ryu serta rekan-rekan lainnya memulai aksi mereka. Pan-soo meminta seluruh teman-temannya untuk mengangkut semua surat yang ada di stasiun Gudang-seoul. Selanjutnya, Ryu mengadakan khutbah di gereja dengan mendukung aliansi Jepang. Kemudian, para jemaah kaget dan syok lalu menyoraki Ryu karena telah bergabung dengan Jepang. Ini adalah salah satu trik Ryu untuk membuat aliansi Jepang tidak curiga dengan mereka. Kemudian, tim perhimpunan mengajak jemaah tadi untuk menonton bioskop. Dan usai itu, mereka akan mengadakan forum untuk tiap kata yang dengan persetujuan semua orang agar Malmoe dapat dibentuk dengan baik. 땅에서 했던 공청회는 가짜입니다. 여기가 이제 진짜 공청회입니다. 이제 개봉박도 합니다. 감독같이 속았잖아요. Keesokan harinya, aliansi Jepang menemukan bahwa Ryu sejak forum di gereja itu tidak lagi pernah keluar, dan mantan guru bahasa Korea juga sudah absen beberapa hari sebanyak lebih kurang 50 orang. Mendengar itu, Ueda segera bertindak mencari Ryu dan para rekannya ke toko, dan mendatangi Dok-jin ke sekolah untuk menanyakan keberadaan Pan-soo. Akhirnya, karena takut ditembak, Dok-jin mengatakan jika ayahnya berada di bioskop Dongyang, padahal ayahnya berada di bioskop Asia Timur. Kemudian setelah itu, aliansi Jepang menggeledah di bioskop Dongyang yang ternyata tidak menemukan mereka di sana. Sementara Dok-jin berlari ke bioskop Asia Timur untuk memberitahukan ayahnya tentang pencarian mereka. Mengetahui itu semua, orang yang berada di bioskop pun panik dan menutup pintu bioskop dengan rapat. Pan-soo menyuruh Ryu untuk segera membawa salinan terakhir dari hasil forum pergi. Selebihnya, mereka akan menahan pintu.
Nonaku meminta Pansu ikut bersama Ryu untuk melarikan salinan itu. Terjadilah baku hantam antara aliansi Jepang dengan semua jemaah. Aksi kejar-mengejar pun terjadi antara aliansi Jepang dengan Ryu dan Pansu. Kemudian mereka bersembunyi di sebuah rumah karena Ryu tertembak. Pansu menyuruh Ryu lari. Sesaat itu ia akan mengalihkan perhatian aliansi Jepang. Namun Ryu tidak mau dan malah menyuruh Pansu yang harus membawa salinan terakhir ke percetakan di Busan untuk mencetak kamus mereka. 공지 아닙니까? Lalu Pansu pun sampai di stasiun Busan. Tapi setelah ia mendapatkan tiket dan mengantri, ia menabrak seseorang. Dan sepertinya orang itu mengira dia penjahat dan melaporkannya ke polisi Jepang. Hingga membuat Pansu dikejar bak buronan. Sekuat tenaga, Pansu menyelamatkan salinan terakhir itu. Di sisi lain, aliansi Jepang yang telah menemukan Ryu tidak mendapatkan salinan terakhir. Karena yang dipegang oleh Ryu adalah sebuah bantal. Lanjut cerita, Pansu meletakkan salinan terakhir di sebuah rumah, dan ia kembali berlari dari pengejaran itu. Pada akhirnya, Pansu pun tewas tertembak. Di sisi lain, Dokjin dan Sunhee menunggu ayahnya yang tak kunjung kembali. 15 Agustus 1945, Korea telah merdeka. Saat itu, Ryu yang dipenjara pun dibebaskan. Saat di dalam mobil, Pak Hun mengatakan tidak menemukan salinan terakhir yang dibawa oleh Pansu. Saat Ryu kembali membuka toko, Chung Sam memberitahu jika mereka menemukan salinan terakhirnya. Kemudian, Ryu pergi ke sebuah gudang dan mendapati salinan itu dan menemukan secari surat yang ditulis Pansu untuk anak-anaknya. Setelah itu, Ryu pergi mencari keberadaan anak-anak Pansu. Saat berjalan, seorang gadis SMP tiba-tiba mengenalinya dan langsung memeluk Ryu. Ternyata itu adalah Sunhee yang telah dewasa, dan Ryu memberikan sebuah kamus kepadanya. Sunhee membuka kamus itu di sekolah bersama kakaknya Dokjin, kamus besar bahasa Korea untuk temanku Kim Pansu. Sunhee mengatakan ayahnya pasti sangat bangga, dan di kamus itu mereka menemukan surat yang ditulis ayahnya untuk mereka. sebuah ungkapan rasa sayangnya kepada Dokjin dan Sunhee. 나말고 좋은 아버지 밑에서 태어났으면 얼마나 좋았겠나 싶어서 말이다. 조금은 덜 미안할 것 같더라. 민들레다. 선생님, 이거 민들레 맞죠? Perhimpunan Bahasa Korea menyelesaikan 13 tahun untuk pembuatan Malmoe. Dan dengan begitu, film pun tamat. Malmoe The Secret Mission merupakan film Korea. Selama pendudukan Jepang, dua pria melakukan perjalanan ke seluruh negeri untuk menyusun kamus bahasa Korea pertama. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Yuna dan diproduseri oleh Yoon Se-young. Film ini rilis pada 9 Januari 2019. Bergenre periode 1940-an, film ini didistribusikan oleh Lotte Culture Works. Syuting dimulai 1 April 2018 dan selesai 15 Juli 2018. Judul Korea Malmoe berasal dari manuskrip Kamus Bahasa Korea pertama yang ditulis oleh Ju Si-gyong dan diterbitkan pada tahun 1911. Dia adalah salah satu pendiri linguistik Korea modern. Pesan yang kita dapat dari film ini adalah tetaplah berusaha. Apapun hasil akhirnya pasti memiliki jawaban. Berjuanglah sampai lelah agar lelah itu memberi buah dari hasil jerih payah tersebut. Sinematografi dari film ini sangat sederhana dengan nuansa pedesaan yang padat dan masih kuno. Namun semua kelemahan dari film ini ditutup dengan akting pemeran utama yang kocak dan lucu. Film bersejarah ini sangat keren untuk ditonton. Penonton merasa tertantang dan geram dengan aksi-aksi yang mereka lakukan. Film ini adalah film keruntuhan bahasa Korea yang tidak boleh dipakai di Korea karena saat itu sedang dalam jajahan Jepang. Dan lebih dari 200.000 dokumen tentang Korea dibakar serta nama pun harus diganti menjadi nama Jepang. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Malmoe The Secret Mission 7,0. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Kamsahamnida, bye-bye!
公式解明をこうしてなぜ未だに両安宅のままなのです。申し訳ございません。않은가? 내 가방 가지고 도망갔잖아. 소매치기라고요. 아버지 또 감옥 가요?